Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, tahukah bahwa dalam sejarah Islam, sudah banyak orang yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi? Ada yang berhasil mengumpulkan ribuan pengikut, ada pula yang berakhir tragis. Fenomena ini bukanlah hal baru, bahkan terus berulang sepanjang sejarah. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu mana yang benar-benar Imam Mahdi dan mana yang hanya klaim palsu? Mari kita bongkar bersama fakta sejarahnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik, like, komen, dan subscribe agar admin semangat membuat video terbaru. Rasulullah telah memberikan kabar gembira bagi umat Islam mengenai kedatangan Imam Mahdi yang akan membawa keadilan dan kebajikan. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi disebutkan, Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dari anak Fatimah. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa Imam Mahdi adalah sosok nyata, bukan hanya sekadar mitos atau simbol. Akan tetapi, perjalanan sejarah mencatat bahwa banyak orang yang memanfaatkan hadis ini untuk kepentingan pribadi dan politik. Mereka mengaku sebagai Imam Mahdi demi meraih kekuasaan atau mengarahkan umat Islam ke dalam gerakan tertentu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami dengan benar makna dan petunjuk dari hadis tersebut, agar tidak mudah terjebak dalam klaim palsu. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak tokoh yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu umat Islam. Beberapa di antaranya adalah Abdullah bin Umar pada abad ke-12 di Maroko. Ia mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi dan mendirikan dinasti Almohad. Pengikutnya begitu banyak. Bahkan mereka melancarkan pemberontakan besar yang mengubah tatanan politik di kawasan tersebut. Kemudian, Muhammad Ahmad pada abad ke-19 di Sudan. Muhammad Ahmad dikenal sebagai Mahdi Sudan. Ia memimpin revolusi besar melawan penjajahan Inggris dan Mesir, dan sempat menguasai sebagian besar wilayah Sudan. Aliran-aliran sesat modern, bahkan pada masa kini, ada kelompok-kelompok yang mengaku bahwa pemimpinnya adalah Imam Mahdi. Meskipun klaim tersebut tidak berdasar pada petunjuk syariat. Fenomena ini membuktikan bahwa klaim "saya Imam Mahdi" bukan hal yang baru dan terus muncul sepanjang sejarah. Namun, bagaimana kita bisa membedakan antara klaim yang benar dan klaim yang palsu? Mengapa umat Islam di abad modern ini sangat mudah percaya? Sebagai umat yang hidup di zaman yang penuh dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi, banyak faktor yang membuat seseorang mudah terjebak pada klaim palsu. Beberapa faktor tersebut antara lain: kondisi politik yang kacau. Ketika umat Islam berada dalam situasi yang penuh kekacauan dan ketidakpastian, mereka sering mencari sosok penyelamat. Rasa ketergantungan pada penyelamat, rasa terjepit oleh berbagai kesulitan hidup, membuat banyak orang ingin menemukan sosok pemimpin yang diyakini mampu memberikan solusi. Yang terakhir, minimnya pengetahuan agama. Sayangnya, banyak umat Islam yang tidak mendalami hadis-hadis dengan baik. Hal ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang memiliki karisma. Meskipun klaim mereka tidak sesuai dengan ajaran yang sahih, hal-hal inilah yang membuat banyak orang mudah percaya kepada seorang pemimpin yang mengaku sebagai Imam Mahdi, tanpa memeriksa apakah klaim tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Lalu, bagaimana kita bisa memastikan apakah seseorang benar-benar Imam Mahdi yang dijanjikan Rasulullah? Ulama telah menjelaskan dengan jelas ciri-ciri Imam Mahdi yang asli. Antara lain, pertama, keturunan Rasulullah. Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah, khususnya dari jalur Fatimah, yang merupakan ibu dari Hasan dan Husain. Kedua, nama yang sesuai. Imam Mahdi akan bernama Muhammad bin Abdullah. Ini adalah nama yang telah disepakati dalam berbagai hadis sahih. Ketiga, tempat kemunculan. Imam Mahdi akan diba'at di Makkah, tepatnya di antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim. Keempat, tidak pernah mengaku. Imam Mahdi sejati tidak akan mengklaim dirinya sebagai Mahdi. Sebaliknya, umatlah yang akan membayatnya. Kelima, turunnya Nabi Isa. Sebagai tanda kebesaran, Nabi Isa akan turun dan menjadi salah satu saksi bahwa Imam Mahdi adalah sosok yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Jika seseorang mengaku Imam Mahdi tetapi tidak sesuai dengan ciri-ciri ini, maka klaim tersebut sudah pasti palsu dan harus ditolak. Sahabat Islam, Rasulullah telah memperingatkan umatnya bahwa di akhir zaman akan banyak fitnah
dan kebohongan. Salah satu fitnah terbesar adalah kemunculan pemimpin palsu yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Kita tidak boleh mudah terjebak oleh klaim-klaim semacam ini. Yang bisa menyelamatkan kita adalah ilmu dan iman. Dengan keduanya, kita tidak hanya akan mampu membedakan yang benar dari yang salah, tetapi juga bisa mengenali Imam Mahdi yang sejati jika memang Allah izinkan kita hidup pada masanya. Jadi, mari kita terus menuntut ilmu agama, memahami hadis-hadis dengan benar, dan menjaga keimanan kita agar tidak tergoda oleh pemimpin palsu. Semoga kita semua dilindungi dari fitnah-fitnah akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.